Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 58 tugas rekayasa lalu lintas ingin membuat video terkait tutorial bagaimana sih melakukan survei rekayasa lalu lintas dengan saya sendiri Ahmad Arafat Al-Mubarak dengan NIM D100240075 dan rekan saya Ridwan Afriansyah dengan NIM D1240074. Aistra Sabri Kurniawirawan dengan NIM D1240299. Saya Dava Syaban Muhayyad dengan nomor NIM D1240084. Mungkin cukup perkenalan dari kelompok kami. Mungkin habis ini kita akan menjelaskan bagaimana sih tutorial melakukan survei rekayasa lalu lintas, mulai dari survei geometrik, survei TCS, survei TCR, survei TT, dan yang terakhir survei HS. Penasaran bagaimana caranya? Mari simak video berikut ini. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan adalah alat untuk survei geometrik, yaitu lightstick, pilok, meteran, alat tulis, formulir data, dan yang terakhir adalah rompi. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian survei geometrik jalan. Survei geometrik jalan adalah kegiatan pengukuran dan pengumpulan data di lapangan yang digunakan untuk merancang bentuk fisik geometrik jalan, seperti lebar, tikungan, kelandaian, elevasi, dan posisi jalan di permukaan bumi. Tujuannya agar jalan yang dibangun nyaman, aman, efisien, dan sesuai standar teknis. Jenis survei geometrik jalan yang pertama, survei pendahuluan, reconnaissance survey, dilakukan untuk mencari alternatif rute terbaik dengan memperhatikan kondisi medan, topografi, dan akses. Yang kedua adalah survei awal. Yang pertama yaitu dilakukan untuk membuat peta situasi dan penampang kasar dari jalur yang dipilih, dan menggunakan alat seperti theodolit, total station, GPS, dan waterpass. Yang ketiga yaitu survei detail survey atau final location. Tahap terakhir sebelum desain teknis, menghasilkan data koordinat, elevasi, dan bentuk medan dengan ketelitian tinggi untuk perencanaan geometrik akhir jalan. Hasil survei geometrik yang pertama yaitu peta topografi atau situasi, yang kedua gambar rencana trase jalan, yang ketiga koordinat dan elevasi, yang keempat penampang memanjang dan melintang, dan yang terakhir yaitu dasar untuk desain teknis jalan horizontal dan vertikal alignment. Yang kedua yaitu TC atau traffic counting, penghitungan lalu lintas. Pengertian TC atau traffic counting adalah kegiatan menghitung jumlah kendaraan yang melintas pada suatu titik jalan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk mengetahui volume lalu lintas dan pola pergerakan kendaraan pada arus jalan tersebut. Tujuan survei TC yaitu mengetahui volume lalu lintas, berapa banyak kendaraan lewat per jam atau per hari. Yang kedua, menentukan kapasitas dan tingkat pelayanan jalan. Ketiga, mengetahui pola lalu lintas harian seperti jam sibuk. Nomor 4 yaitu sebagai dasar perencanaan, dan manajemen lalu lintas. Jenis survei TC: 1. Manual counting, dilakukan oleh petugas di lapangan menggunakan alat seperti headwheel counter atau alat tekan penghitung atau lembar pencatatan. Yang ketiga, ada kendaraan, dikelompokkan berdasarkan jenis: motor sendiri, mobil sendiri, truk sendiri, dan bus sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu automatic counting, menggunakan alat otomatis seperti pneumatic tube counter, selang karet di jalan, inductive load detector, kabel di bawah permukaan jalan, kamera video atau sensor inframerah. Dapat merekam data volume dan kecepatan kendaraan secara otomatis. Data yang dikumpulkan: jumlah kendaraan per satuan waktu, menit, jam, atau hari. Jenis kendaraan: motor, mobil penumpang, truk,
bus, sepeda, dan lain-lain. Arah pergerakan kendaraan misalnya utara, selatan, timur, atau barat. Waktu puncak, jam dengan volume tertinggi. Satuan yang digunakan biasanya digunakan dalam kendaraan per jam atau SMP per jam, satuan mobil penumpang per jam, yaitu hasil konversi setiap jenis kendaraan di satuan mobil penumpang. Travel time. Travel time adalah waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk menempuh suatu ruas jalan dari titik awal sampai titik akhir. Tujuan pengukuran TT: 1. Mengetahui kecepatan rata-rata kendaraan di suatu ruas jalan. 2. Menilai tingkat kelancaran lalu lintas. 3. Membantu dalam analisis kinerja jalan dan perencanaan perbaikan transportasi. Cara mengukur TT, ada beberapa mode. Yang pertama adalah floating car method atau metode mobil terapung. Petugas mengendarai mobil mengikuti arus lalu lintas. Yang kedua, interview atau GPS method. Data diambil dari GPS atau wawancara pengguna jalan. Yang ketiga, automatic data collection, yaitu memakai sensor atau kamera. Contoh, jika mobil berangkat dari titik A ke B sejauh 5 km dan waktu tempuhnya 10 menit, maka TT sama dengan 10 menit. Kecepatan rata-ratanya adalah 5 km dibagi 10 per 60 per jam, yaitu 30 km per jam. Survei rekayasa lalu lintas yang terakhir yaitu HS atau yang biasa disebut dengan hambatan samping. Jadi hambatan samping adalah gangguan terhadap arus lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas di sisi jalan ataupun di bahu jalan, seperti kendaraan yang keluar, masuk, terus pejalan kaki, terus kendaraan yang parkir, terus kendaraan yang masuk wargang dan lain sebagainya yang menghambat arus lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kemacetan seperti itu. Nah, contoh hambatan samping yaitu yang tadi sudah saya sebutkan tadi, kendaraan keluar masuk dan lain-lain. Terus tujuan survei hambatan samping adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat gangguan terhadap arus lalu lintas. Yang kedua itu ada menentukan kelas hambatan samping. Jadi hambatan samping itu tiap kendaraannya itu ada kelas-kelasnya seperti itu. Terus yang ketiga menjadi dasar perencanaan pelebaran jalan, trotoar ataupun manajemen lalu lintas. Jadi tujuan survei HS ini untuk menentukan apakah jalannya diperlebar atau tidak seperti itu. Terus cara melakukan survei hambatan samping, yang pertama itu petugas atau praktikan itu mengamati dan mencatat jumlah kejadian hambatan samping. Maksudnya gimana? Misalnya kendaraan parkir itu dihitung, jalan kaki, terus yang keluar masuk gang dan lain-lain itu dihitung, yang putar balik di bukaan median juga. Terus kemudian dihitung frekuensinya, dihitung frekuensi kejadian jam per kilometer atau kilometer per jam, satuan umumnya dalam survei rekayasa lalu lintas. Terus klasifikasi tingkat hambatan samping. Jadi ada hambatan samping itu ada tingkat klasifikasinya. Pertama itu 100 km lebih, tingkat hambatan sampingnya sangat rendah. Yang kedua itu 100 sampai 299 itu rendah. Terus 300 sampai 499 itu sedang. Yang dapat 500 sampai 899 itu tinggi, dan yang sangat tinggi itu kurang dari 900 seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada dampak hambatan samping. Apa sih dampak hambatan samping? Jadi dampak hambatan samping itu menurunkan kecepatan rata-rata kendaraan. Jadi semisal ada hambatan samping seperti ada mobil parkir dan lain-lain, itu pasti kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan itu akan mengurangi kecepatannya. Jadi itulah dampak dari hambatan samping yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan waktu tempuh. Tadi berdasarkan rekan saya TT dan headway. Jadi yang ketiga itu meningkatkan mengurangi meningkatkan kecelakaan dan kemacetan. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada banyak
kendaraan yang parkir itu dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan kemacetan itu tinggi. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sedikit terkait penjelasan tutorial mengenai survei rekayasa lalu lintas. Dari kami undur diri. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.